Air mata berubah jadi sukacita. Guys, tau gak sih? Apa? Kan tadi aku naik kereta ya. Nah abis itu tiba-tiba ada orang yang pingsan dong. Waduh. Iya, abis itu gak ada yang ngeliat lagi. Jadi cuman aku yang jadi saksi pertama di situ. Kasian banget, kok bisa pingsan sih di kereta? Iya ya. Tapi untungnya kamu yang saksi pertama yang lihat dia pingsan. Kalau kamu nggak lihat lagi, nggak tahu deh gimana nasib orangnya. Tapi ngomong-ngomong soal saksi pertama, aku jadi keingat waktu Maria Magdalena dari Magdala itu melihat pertama kali kubur Yesus yang terbuka batu-batunya. Hah? Masa sih? Batu yang nutupin kuburan Yesus itu? Ceritain dong kak, aku masih nggak ngerti. Nah, untung pelajaran Cornerstone kita itu sangat relate nih dengan kejadian itu. Emang apa judulnya? Judulnya itu adalah Saksi yang Pertama. Oh, Wah, iya. mirip banget sama kisahnya dia ya. Iya, mirip banget. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone bisa DM sosial media Cornerstone atau komen di bawah. Dan untuk kalian yang pengen membaca juga alur cerita tapi belum punya buku, bisa buka Alkitab dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Oke, aku duluan aja ya. Oke. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung dengan rapi. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan juga percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berarti
pelajaran ini tuh sangat relate gak sih dengan pelajaran sebelumnya? Awalnya pas Iya. Yesus mati di kayu salib, terus dia dikubur, akhirnya dia dibangkitkan. Nah, tapi Benar. biar kita lebih mengerti lagi nih lebih dalam, aku coba ringkasin ya. Pada pagi buta, Maria Magdalena itu mendapati kubur Yesus itu kosong, dan dia itu langsung berlari kepada salah satu murid Yesus, Petrus, serta murid yang dikasihi Yesus. Mereka melihat bahwa kain kafan itu terlihat rapi dilipat. Tandanya itu Yesus telah bangkit, meski belum sepenuhnya mengerti kitab suci. Maria tetap tinggal di kubur itu sambil menangis. Lalu dia melihat 2 malaikat. Saat Yesus menampakkan diri kepadanya, ia baru mengenalinya. Ketika Yesus memanggil namanya, Maria. Dengan penuh sukacita, ia berlari kepada murid-murid lain dan bersaksi kepada semua orang bahwa aku telah melihat Tuhan. Nah, tapi kalian tahu gak sih fun fact-nya dari cerita ini? Apa tuh, nih, Kak? Kak? Kan dibilang ya bahwa kalau kain kafan itu dilipat rapi. Dulu itu tradisi orang Yahudi, kalau seandainya tuan rumah lagi makan dan kalau seandainya sudah selesai makan, biasanya tuan rumahnya itu langsung menggeletakkan kain di meja ruang makan dengan sembarangan. Itu artinya bahwa para pembantu atau pelayan di sana harus membersihkan meja tuan rumah itu. Tetapi kalau seandainya tuan rumah dia selesai makan, tetapi dia melipat kain itu dengan rapi dan diletakkan ke meja, biasanya itu artinya bahwa tuan rumah itu akan kembali lagi ke ruang meja makan itu untuk makan lagi. Berarti artinya itu kan di sini bilang kain kafan itu dilipat rapi ya. Iya. Berarti artinya kalau Yesus itu bakal Datang bangkit lagi. lagi. Nah, Gitu ya, berarti kita harus nunggu kebangkitannya, kita harus kedatangan nunggu Yesus Iya. yang kedua kedatangan kali. Yesus kedua kali. Nah, tapi dari cerita ini sebenarnya aku masih ada yang lebih mau pelajari lebih dalam Pelajari lagi lagi, kan. Pasti Kalian banyak ada gak nggak sih? Kak? Ada, aku masih banyak. Nah, Aku juga dari aku juga masih banyak yang cerita kurang ngerti. Iya. Nah, karena kita masih banyak pertanyaan, nanti kita bakal pelajari lebih dalam lagi ya. Tapi sebelumnya kita akan kita akan mendengarkan penjelasan yang akan dibawakan oleh Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu bahwa nama Maria Magdalena berasal dari kota tempat dia tinggal, yaitu kota Magdala. Magdala adalah sebuah kota kecil nelayan yang terletak di tepi danau Galilea. Di dalam Alkitab itu dicatat bahwa Yesus pernah mengunjungi Magdala sekali selama pelayanannya di dunia. Itu ada di Matius 15 ayat 39. Nah, saat kunjungan itu Yesus menyembuhkan Maria dengan melepaskannya dari kerasukan setan. Lalu Maria tidak pernah lupa bagaimana Yesus membebaskannya dari penderitaan itu. Dan dia terus setia mengikuti dan melayani Yesus sampai Yesus wafat. Nah, teman-teman, kita harus belajar nih dari kesetiaan Maria untuk selalu bersyukur dan melayani, tentunya dengan hati yang tulus. Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Sekarang kita sudah bersama dengan Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Ya, shalom. Iya. Aduh. Gimana kabarnya? Sangat luar biasa baik banget. Pendeta, gimana kabarnya? Semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Oke. Pendeta, tadi kan kita sudah membaca dan juga mempelajari pelajaran ke-10, yaitu saksi yang pertama. Dengan ayat inti terdapat di Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Wow. Wah. Saksi pertama. Gimana menurut kalian? Saksi pertama ini Apa kira-kira nih? siapa gitu kan? Iya ya, saksi. Oh, ini mengenai Siapa saksi sih? pertama kebangkitan Yang Yesus melihat ya? pertama Iya. kali Yesus bangkit mungkin yang istilahnya. Iya, kayaknya itu deh. Nah, pendeta, karena gitu dari pelajaran ini ada aku kayak ada yang mau aku dalami lagi gitu. Nah, aku mau tanya ke pendeta, ya, gimana sih kita dapat bersaksi tentang Yesus yang hidup kalau misalnya di zaman sekarang, pendeta? Oke ya, pertanyaan yang
menarik. Ya. Kalau misalnya zaman sekarang gimana sih mau jadi saksi gitu ya? Kan kalau saksi kan berarti mau nggak mau harus lihat. lihat kejadian gitu. lihat Di TKP-nya kayak kejadiannya. gimana? Ya. Tapi kembali lagi bahwa TKP-nya kita itu ada di Alkitab kita. Betul sekali. Namun menjadi pertanyaan berikutnya justru penting nggak sih jadi saksi? Kan itu ya, dia pertanyaan kan. Penting nggak sih jadi saksi? Memang kalau mau jadi saksi biar dapat apa sih? Kan tuh pertama-tama lagi pertanyaannya ya. Namun menjadi satu pelajaran yang penting di pelajaran yang ke-10 dengan judul besarnya adalah saksi yang pertama, menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata sangat penting sekali untuk menjadi saksi di zaman saat ini. Kenapa sih jadi penting di zaman saat ini? Sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak anak-anak muda, remaja yang mau membagikan akan cerita Yesus kepada teman-teman sebayanya? Mungkin kalau ditanya sedikit banget gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat bahwa hal itu menjadi satu prioritas bagi mereka. Ya, karena kan beda prioritas anak-anak apa sih? Belajar gitu ya, bantu orang tua dan lain-lainnya. Namun kembali menjadi satu kunci kehidupan dalam kehidupan kita pada saat ini di dunia, bahwa ternyata menjadi saksi tentang Yesus itu merupakan satu misi kita. Ya, karena kita sudah tahu bagaimana cerita tentang Yesus, maka kita pun juga harus membagikan bagaimana kehidupan Yesus bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang kita sudah kasih kesaksian, sudah kita kasih pengalaman kehidupan kita dengan Yesus? Ya, karena saksi itu bukan hanya belajar dari Alkitab saja, tapi bagaimana kita menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, jadi pertanyaan berikutnya adalah, gimana kalau misal orang-orang nggak mau? Ya, orang-orang nggak mau tahu gitu ya, udah kasih tahu nggak mau, tetap kayak istilahnya tuh kepala batu gitu ya. Kepala batu gimana caranya? Ya it's okay gitu loh. It's okay. Kenapa? Karena Tuhan pun juga melakukan hal yang demikian. Meskipun banyak orang yang menolak akan dirinya tentang bagaimana kabar keselamatan itu. Yesus tetap membagikannya dengan penuh dengan sukacita. Kadang-kadang kalau kita ditolak akan pekabaran gini kan, ini loh Yesus tuh begini loh, belajar dengan baik gitu ya. Enggak, saya nggak percaya. Langsung dalam hati kita dongkol, gimana sih mau selamat atau enggak sih gitu ya. Tapi tetap ya bahwa menjadi saksi Yesus itu sangat-sangat penting. Lalu bagaimana, kapan dong mau mulainya? Ya dari sekarang gitu ya, dari sekarang. Dari siapa dulu? Dari orang terdekat kita dulu. Ya, dari orang terdekat kita. Kalau nggak mau jauh-jauh ke teman-teman, ya mulailah dari keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal siapa Yesus, ya. Mulailah beranjak kepada besti-bestinya. Ini biasa kalau perempuan besti-besti nih ya. Besti-besti ya teman-teman yang terdekat, sahabat. Baru kita mulai jangkauan lebih besar lagi. Karena menjadi saksi Yesus adalah kunci daripada pelajaran kita, bahkan di dalam satu ayat dalam Alkitab, Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa kita pun juga bukan hanya mengajar saja, tapi juga menjadi juru kabar Allah di zaman ini juga. Gitu. Pendeta, tadi kan Yohana udah nanya. Betul. Aku juga mau nanya. Banyak. Lumayan lah, pendeta. Okay. Jadi di sini aku dan juga tadi teman-teman udah baca kan pendeta. Tapi di sini ada bagian yang aku nggak ngerti kenapa. Itu di situ disebutkan kalau Maria gak mengenal Yesus. Kenapa Maria bisa gak mengenal Yesus padahal mereka udah kenal lama kan pendeta? Terus kenapa ada kaitannya gak sama kita juga? Oke, iya. Jadi memang kalau kita mau tarik kilas balik, asik. Bahasa kilas balik ya. Kilas baliknya bagaimana kehidupan, bagaimana perjalanan daripada Maria. Karena kalau di dalam Alkitab, kalau buka di kitab Lukas, ya Lukas pasalnya yang ke-16, maka Maria Magdalena ini berjalan bukan hanya sendirian, tapi juga dengan Maria ibu Yakobus gitu ya, bahkan juga sama yang lain gitu ya, bukan hanya sendiri, dan mereka pun juga membawa rempah-rempah. Ya, mereka bawa rempah-rempah, kalau istilahnya tuh bawa yang wangi-wangi gitu ya, karena kan biasa kan kalau di kuburan itu, kalau misalnya sudah lama mayat itu maka kan jadi bau. Ya, kalau sekarang kan sudah ada yang pengawetnya gitu ya, pengawetnya. Maka dalam perjalanan Maria Magdalena pada saat itu bersama dengan ibu-ibu yang lainnya, maka
ada malaikat yang memberitahukan kepada mereka ya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, kembali lagi bahwa dalam cerita ini Maria Magdalena, ya, Maria sendiri itu tidak mendengar kabar itu dengan baik. Ya, jadi kalau istilahnya kan dari kalian bertiga gitu ya, pendeta kasih tahu info nih, pasti ada salah satu yang kayak mau prosesnya lama gitu istilahnya ya, prosesnya lama. Ya, kalau enggak istilahnya ya Lola, ya lebih lama gitu ya, Lola lebih lama. Nah, karena Maria tidak mendengar kabar itu dengan sangat baik, maka pada saat yang sama pun juga dia datang ke tempat kuburan itu dan dia bingung, ini mana nih? Yesus nggak ada. Padahal sudah ada orang yang memberitahukan kepada Maria bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, bahkan dikatakan di dalam pembelajaran kita bahwa pada saat itu pun juga mereka mau datang kepada murid-muridnya untuk kasih tahu, ini kayaknya Yesus diambil, Yesus dicuri nih. Ya, tapi kembali lagi bahwa Maria pun juga tidak mengenali Yesus karena Yesus sudah bangkit daripada kematian itu. Makanya Yesus sampai katakan, ya kalau emang gak percaya ini pegang aja, gitu ya, pegang aja nih bukti tanda yang ada di tangan ini. Ya, maka pada saat sudah ditunjukkan barulah dia percaya. Kadang-kadang ternyata kita pun juga percaya kalau bisa ada buktinya. Gitu dia. Ternyata Maria pun juga mengalami hal yang sama seperti kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih berarti ya, pendeta sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Udah jawab? Iya, udah jawab. Karena saking pendeta menjelaskannya lebih dalam, semakin ngerti aku jadinya. Sekarang kita yang mendengarkan nih pendapat dari teman-teman kita di segmen Apa Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Leon dari kelas 11-3 SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Shine Winnie Deviana, kelas 11 berasal dari SMA Perguruan Advent Ciracas. Nama saya Farla Menangan Sagala, kelas 11 dari Perguruan SMA Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Yosefa Sandra dari kelas 11-2, saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Gary Jeremy, saya dari kelas 11-4, saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Satu tokoh wanita dalam Alkitab yang menjadi favorit saya adalah Rahab. Kenapa? Perlu kita ketahui memang latar belakang dari Rahab tidaklah dipandang baik oleh bangsa Yeriko maupun juga bangsa Israel. Tapi yang saya ambil dari Rahab adalah sikapnya yang mana dia memiliki keberanian yang besar, juga iman yang besar karena dia mau untuk menolong hamba Tuhan yaitu Yosua dan Kaleb untuk menyusup di dalam Yeriko. Maria Magdalena. Karena menurut saya, meskipun ia menjadi bunda daripada Yesus, ia tetap memiliki kerendahan hati dan tidak sombong kepada orang lain. Tokohnya yaitu Ruth, karena dia setia dan dia mau menemani mertuanya kemanapun dan dimanapun. Satu tokoh wanita dalam Alkitab yang jadi favoritku ialah Esther. Kenapa? Karena Esther mau berjuang untuk bangsanya sendiri walaupun dia menjadi ratu bagi negara lain. Tokoh wanita dalam Alkitab yang menjadi favorit saya adalah Deborah, karena dia merupakan pemimpin yang berani, bijaksana, dan dia merupakan hakim wanita pertama di Israel. Di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, kan tadi kita udah dengar ya pendapat dari teman-teman kita. Tokoh-tokoh yang mereka pilih itu ternyata emang keren-keren banget ya. Iya kan? Wanita lagi. Kalau aku juga nih punya satu tokoh wanita yang menurut aku juga dia juga tuh keren. Dia itu Ruth. Nah, karena iman dia tuh besar banget. Walaupun suaminya sudah meninggal, tapi dia tetap mau mengikut oleh mertuanya, mengikuti Tuhan. Ya. Iya. Nah, kalau kamu? Kalau aku favorit aku Esther. Karena menurut aku keren banget gak sih dia berpuasa 3 hari, terus dia nggak dibunuh gitu kayak. Padahal dia tuh
kalau dilihat dari kerajaannya dia tuh gak bisa dibunuh gitu loh, langsung di situ walaupun dia istrinya atau gimana bisa dibunuh langsung. Menurut Kak Samantha? Aku mungkin ini jarang ya diketahui, cuman kalau perempuan mungkin istrinya Ayub. Kenapa? Karena mungkin orang-orang akan melihat dia itu sisi negatifnya. Cuman yang aku lihat itu adalah dimana sebanyak percobaan yang dia lewati. Bayangin semua anaknya itu mati dalam sekejap itu juga. Hartanya juga berkurang. Tetapi maksudnya istilahnya dia punya pilihan untuk punya pilihan untuk meninggalkan Ayub. Tetapi dia stay. Dia itu beriman banget. Dia itu nggak pengen meninggalkan Ayub sendirian. Jadi kayak menurut aku banyak pelajaran yang bagus yang bisa diambil. Kalau Papen gimana nih? Iya, kalau pendeta mau bilang mana ya? Kayaknya banyak banget soalnya tokoh-tokoh wanita juga ya. Tapi ada salah satu tokoh yang di Alkitab itu yang pada saat dia meninggal semua orang berduka banget. Apalagi yang berduka itu anak-anak, janda-janda, Tabita, atau kalau mau kita tahu bahasa kata nama lainnya adalah dipanggil Dorcas. Ya, itu kenapa? Karena dalam sepanjang kehidupannya pelayanannya itu bukan pelayanan yang main-main gitu ya. Meskipun dia hanya seorang wanita yang istilahnya kalau secara tenaga mungkin kalah sama laki-laki, tapi dia pun juga bisa menjangkau kalangan-kalangan yang rendah ya untuk dia bisa bantu di kehidupannya. Mungkin itu. Betul. Berarti banyak ya tokoh-tokoh wanita yang ternyata potensi imannya itu besar sekali, berpegang teguh gitu sama Tuhan. Jadi dari semuanya ini Papen coba bisa Papen berikan kesimpulan nih dari pelajaran kita. Oke, ya, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-10 dengan judul saksi yang pertama, menceritakan bagaimana Maria bersama juga dengan ibu-ibu yang lainnya melihat kondisi kubur daripada Yesus. Oleh karena Yesus telah bangkit, maka kondisi daripada Maria pun juga yang menangis, bahkan melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di kuburnya, menandakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Bahwa pada saat kita merasa bahwa kita sudah berjuang, kita sudah melakukan segala sesuatunya bagi Yesus, lalu kita melihat bahwa mana ini jawabannya, maka ingat bahwa Yesus tetap menepati janjinya. Bahkan Yesus pun juga hadir pada saat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Meskipun keadaan pada saat itu Maria dalam keadaan yang sedih hati, bahkan dia tidak melihat yang dia bicaranya itu dengan Yesus, tapi ingat bahwa Yesus pun juga tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Maka apabila kita menjadikan Yesus, bahkan kita menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada, dan tidak menunggu-nunggu hal yang lainnya, maka Yesus pun juga akan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Lihat bagaimana perjalanan daripada Maria, bahkan juga dengan murid-murid yang lainnya. Kalau Maria tidak menyampaikan hal tersebut kepada murid-muridnya, apa yang terjadi? Maka murid-muridnya pun juga dalam keadaan yang gundah gulana. Bahkan mereka tidak melihat bahwa Yesus akan bangkit. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Pada saat Maria menjadi saksi yang pertama melihat, maka dia pun juga menjadikan satu pengharapan bagi murid-muridnya. Begitu juga dengan kita. Kalau tidak mulai dari kita pada saat ini menjadi saksi, ya saksi Yesus dimanapun kita berada, maka bisa dikatakan orang-orang pun juga tidak akan mengenal siapa Yesus. Ya, karena kesaksian Yesus itu, menjadi saksi bagi Yesus itu, ada satu hal yang membahagiakan bagi kita. Mungkin itu saja. Amin. Terima kasih pendeta. Sekarang untuk menutup dari diskusi pelajaran kita, bisa minta pendeta untuk mendoakan kita dan juga teman-teman Cornerstone yang sedang menonton pendeta. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk segala penyertaan Tuhan. Bahkan bagaimana kuasa Tuhan, pengorbanan Tuhan, bahkan kebangkitan yang Tuhan telah tunjukkan bagi masing-masing kami, bahkan kami mengetahui dalam firman Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan Engkau, bahkan menjadikan Maria menjadi saksi yang pertama untuk melihat bagaimana keadaan Engkau yang bangkit dari kematian. Oleh karena itu Bapa, ajarilah kami untuk dapat menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Kami tahu Bapa bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mungkin saja masih memiliki satu keraguan, banyak kesalahan, namun ajarilah kami untuk dapat menjadi saksi Tuhan, bahkan dapat meyakinkan bagi teman-teman sebaya kami dan siapapun yang kami temui untuk dapat melihat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan. Ya Tuhan,
Terima kasih banyak untuk segala pelajaran yang dapat kami pelajari di pelajaran ke-10 ini. Tuhan berkati seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada yang di rumah ataupun yang ada di studio ini. Karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semoga teman-teman dan juga kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.